Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati yang terbaik. Kita mau menyiapkan penyembahan yang terbaik untuk meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari pribadi lepas pribadi, kita naikkan setiap pujian kita, setiap syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita satu minggu ini. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Yesus. Biar setiap lidah mengaku Tuhan, Engkaulah Tuhan yang termulia Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu, untuk kami datang di mezbah-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap ucapan syukur kami Bapa. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Aku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Hanya dekat padamu tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau di atas mezbah syukur,
penuhi hati kami Tuhan. Kuagungkan Kau, kuagungkan selamanya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tinggikan Kau Tuhan. Sungguh ku tinggikan Kau Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan ada kasih yang kami temukan. Kasih yang tidak pernah kami temukan di dunia ini Tuhan. Hanya ada dalam diri-Mu Yesus. Oleh karenanya kami tinggikan Kau Tuhan. Di atas mezbah syukur, tinggallah dalamku, penuhi hati. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Dengan sepenuh hati kita katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Ya Tuhan, penuhi hati kami. Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, sampai habis waktu kami Tuhan, sampai suntuk usia kami Tuhan. Izinkan kami meninggikan-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesus di atas umur hidupku. Saat ku sebab hanya Engkau layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan saat ku sembah. Oh, hanya Engkau layak ditinggikan di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, haleluya Yesus. Sebab hanya Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh pujian, penuh kemuliaan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta. Oh, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dimuliakan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta. Oh, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami Bapa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Sungguh kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hanya ada satu nama di dunia ini yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya hari ini kami bersorak-sorai, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Dan sekarang Tuhan kami rindu untuk bersorai-sorai lebih lagi Tuhan. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama saya katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Kita pujikan nama Tuhan lebih lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh jiwa. Jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Engkaulah Raja, Yesus Engkaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku.
percaya, Kau tuntun langkahku. Bersama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang ajaib? Amin. Segala kuasa ada di dalam namanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama-sama kita pujikan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Sudah capek Bapak Ibu Saudara? Kita siapkan hati kita. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara semua duduk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita ambil saat teduh, pribadi lepas pribadi. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Ya. Untuk hamba Tuhan yang membawakan kebenaran firman Tuhan, saya persilahkan untuk naik ke atas mimbar. Dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Yang kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan yang kami tahu kebaikan-Mu tidak pernah habis dari dalam hidup kami, Tuhan. Sejak kami bangun, kami boleh melihat, menikmati kebaikan-Mu. Bahkan sampai kami istirahat menutup mata, kebaikan-Mu tidak pernah lewat dari dalam kehidupan kami. Dan kalau pagi hari ini kami ada, kami masih beribadah, kami menyembah-Mu, kami sehat, karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena belas kasihan-Mu. Siapa kami yang seharusnya manusia yang harus Engkau murkai, tetapi putra-Mu telah membebaskan kami, memerdekakan kami, sehingga menjadi umat yang merdeka untuk hidup menjadi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu, nyatakan isi hati-Mu dalam setiap pribadi kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibadah ini, berkati perjamuan kudus, berkati hati kami semua, sehingga kami tidak pulang dengan hampa. Kami boleh berkat kekuatan dari Tuhan dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan melangkah ke depan bersama dengan Yesus sampai kami bertemu di dalam kemuliaan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Amin. Shalom. Ayo. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, orang yang bersemangat itu pasti dapat menanggung penderitaannya. Sebab itu, ayo semangat. Puji Tuhan. Kita telah memasuki bulan yang ke-9. Cepat sekali saudaraku. September, Oktober, November, Desember, Natalan lagi. Lalu Januari sudah tahun baru lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Sehat nggih sedaya? Amin. Haleluya. Sehat jasmani, sehat rohani ini, puji Tuhan. Haleluya. Dan kita memasuki satu tema yang sangat apa ya namanya? Waduh. Keren habis ya, keren habis. Temanya adalah puji Tuhan, bulan ini tema yang keren habis. Puji Tuhan. Yuk. Enggak betul. Ya. Kerennya ini keluar ya. Temanya adalah menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupmu atau hidup kita. Yuk kita katakan, hadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita semua. Ini keren habis saudaraku. Ya. Bisa menghadirkan kerajaan Allah? Bisa. Bisa enggak menghadirkan kerajaan Allah? Wah, kalau bisa keren habis tuh ya, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat mas kita pada pagi hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Enggak apa ya, enggak bisa ditayangkan, enggak apa. Semua ada di hati di sini, puji Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bareng-bareng. Puji Tuhan, haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang 33. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, 1, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kami persilakan duduk ya, puji Tuhan. Haleluya, kita baca bareng-bareng. 1, 3. Loh, hilang meneh. Puji Tuhan.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca seluruh perikop ini berbicara tentang kekhawatiran, tentang kehidupan ya, tentang ekonomi, tentang macam-macam yang membuat banyak kekhawatiran, kesusahan yang dikhawatirkan oleh orang hidup di bumi ini. Kekhawatiran yang pertama dalam hidup ini biasanya berkaitan dengan kehidupan ya, makan setiap hari dan lain sebagainya, ekonomi. Tetapi dengan kita membaca ayat ini, maka jawaban daripada kekhawatiran, kesulitan, masalah, pergumulan hidup, tantangan, segala macam yang dihadapi oleh manusia di bumi ini, maka jawabannya, solusinya adalah semua ada di kerajaan Allah dan dalam kebenarannya. Semua solusi kita temukan di dalam kerajaan Allah dan di dalam kebenaran Allah. Ya. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita hubungkan dengan kekhawatiran, maka kita bisa secara pemikiran itu menemukan satu gap, satu hambatan. Kenapa? Karena kadang kita berpikir kerajaan Allah itu kan jauh di sana, kerajaan Allah itu di sono gitu, ya. Mbuh nang ngendi, pokoknya di sono itu kerajaan Allah. Ya, enggak ketok tapi pasti ada. Kalau Alkitab mengatakan ada kerajaan Allah, ada rajanya yaitu Yesus raja di atas segala raja di sono. Ya. Sedangkan kekhawatiran kita ada di sini, betul enggak? Kalau sudah di sono kita enggak ada khawatir ya Bapak Ibu. Tapi selama kita masih di sini ada khawatir saudaraku. Kendiling guling ya khawatir, kendiling guling, khawatir macam-macam, khawatir pacarnya digawa uang dan banyak kekhawatiran, banyak kesulitan. Semua ada di bumi ini. Sedangkan solusi jawabannya hanya kita ketemukan ada di dalam kerajaan Allah, ada di dalam kebenaran Allah yang menurut pemikiran kita itu jauh nun di sana. Maka itu saya bilang temanya keren. Keren habis. Karena menghadirkan kerajaan Allah yang ada di sono itu, yang jauh non di sono itu, kita hadirkan untuk datang di sini, di tempat kekhawatiran, tempat kesusahan, tempat masalah, untuk dia hadir di sini, sehingga segala masalah kesulitan akan teratasi oleh kehadiran dari kerajaan Allah di dalam hidup kita. Jadi temanya ini bagus sekali, matur nuwun Pak Gembala ya, yang menemukan tema ini. Ya. Ini kalau orang dunia mustahil kok kerajaan Allah kok digotong neng bumi ya, mustahil saudaraku. Itu untuk orang dunia sana mustahil. Ya. Karena kalau bagi kita kerajaan Allah itu kalau kita membayangkan, jangan cuma membayangkan kerajaan Allah itu secara fisik. Kayak keraton Solo, wah bangunannya seperti ini, rajanya tengok-tengok neng jero, bukan seperti itu saudaraku. Ya. Tetapi kerajaan Allah itu adalah satu kekuasaan, satu pemerintahan. Pemerintahan siapa? Pemerintahan sang raja yaitu Allah. Di mana? Di dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah kita hadirkan itu adalah kerajaan Allah, adalah kekuasaan Allah, kekuasaan atau penguasaan Allah dalam kehidupan manusia. Ya, jadi walaupun Allah tidak tahu, tidak kita lihat di sana, tapi kekuasaannya, pemerintahannya, dia bisa hadir dalam hidup kita, memerintah di dalam hidup kita. Sebab itu apa toh kerajaan Allah itu? Ya, klik. Satu ayat kita baca, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Berkata demikian, puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Sekali lagi,
Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah bukan dongeng. Kerajaan Allah bukan omong kosong. Kerajaan Allah bukan cerita-cerita yang dari bibir manusia. Tetapi apa? Tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan cerita, saudaraku. Bukan mau cerita kita, ono kerajaan surga, ono ini, ono itu, cerita Yesus baik, Yesus menolong. Bukan hanya cerita seperti itu, saudaraku. Tetapi kerajaan Allah adalah satu kuasa. Ya, real. Walaupun tidak kelihatan kuasa itu, tapi dapat dirasakan, saudara-saudara. Dapat terwujud di dalam apa yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan nyata. Jadi kerajaan Allah itu suatu kuasa, saudara. Ya. Sebenarnya Rasul Paulus juga berkata, kerajaan Allah bukan makan, minum, ya, bukan makan, bukan minum, bukan masalah cap jahe, bukan masalah getuk lindri. Tapi kerajaan Allah adalah sukacita, kebenaran, ya, di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu adalah kehadiran Roh Allah, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Tidak kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Bapak Ibu tidak pernah melihat angin, pernah? Itu ketok enggak? Enggak ketok ya. Tut itu digulain, itu orang ketok ya. Tapi bisa dirasakan enggak? Bisa, angin bisa kita rasakan. Kuasa Allah enggak bisa kita lihat dengan mata. Tapi kuasa Allah dapat kita rasakan. Karena kehadiran Allah, kerajaan surga itu bukan cerita, tetapi kerajaan Allah itu satu kuasa yang dapat hadir di tengah-tengah kita untuk mengatasi segala masalah hidup di dunia ini. Satu ayat lagi, Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-20 lagi ini. Ayatnya 20 juga ya. 20. Injil Lukas pasal 11 ayat 20 mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, waktu Yesus mengusir setan, saudara-saudaraku, ya, dia berkata, jika aku mengusir setan, ya, dengan kuasa apa? Dengan kuasa Allah. Kuasa Allah itu apa? Kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah, kehadiran kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau aku telah mengusir setan dengan kuasa Allah, dengan kuasa kerajaan Allah, dengan kuasa yang dari tempat tinggi, dengan kuasa surgawi, aku usir. Ya. Lalu setannya itu pergi. Kenapa setannya pergi? Karena dengan setan pergi ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengahmu. Setan pergi karena ada kuasa Allah, karena kuasa kerajaan Allah itu hadir. Karena anak manusia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Sebab itu Yesus berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kuasa itu enggak bisa kita lihat, tetapi harus kita imani bahwa kuasa Allah itu hadir dalam hidup kita. Saat kerajaan Allah itu hadir dalam hidupku, maka kuasa itu yang menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat, ya, yang ada di sekeliling kita. Sehingga jawaban daripada seluruh kehidupan kita ada di dalam kerajaan Allah dan di dalam kebenaran daripada Tuhan. Ya. Saya ini wong jireh,
Jireh saudaraku, dulu jireh banget. Ya. Nang peteng ya jireh. Ya pokok jireh takut. Ya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, ya, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, mulai saya membaca firman Allah, mulai saya memahami firman Allah, ya, bahwa apa yang dikatakan firman Allah itu bukan sekedar kata-kata yang kosong, tetapi di dalam perkataan Allah itu ada kuasa. Kalau Tuhan berkata aku hadir, berarti kita harus percaya bahwa Dia itu hadir. Iman inilah yang membangun hidup saya, sehingga sedikit demi sedikit mulai bertambah-tambah, mulai ketakutan itu lenyap dari dalam hidup kita. Takut setan itu mulai lenyap. Kami yakin dan percaya, sebagaimana Yesus katakan, kalau aku sudah mengusir setan dengan kuasa Allah, berarti kerajaan Allah itu hadir di dalam hidupmu. Sehingga saat kerajaan Allah hadir di dalam hidupmu, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan pasti undur daripada kita. Ya. Sehingga semakin iman itu kandel, semakin ketakutan itu menipis. Semakin iman itu kandel, ya, kekhawatiran itu semakin menipis. Semakin meyakini bahwa kita mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, semakin kita percaya ada kerajaan Allah, ada kuasa Allah yang hadir dalam hidup kita, maka akan memberikan kita kekuatan bahwa semua solusi yang kami perlukan ada di dalam kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jadi tidaklah satu hal yang mustahil kalau jemaat Pintu Iman memberi satu tema, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Berarti kerajaan Allah bisa hadir dan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan berkata kerajaan Allah itu kehadirannya bukan karena kata-kata, tetapi karena ada kuasa yang tidak nampak dalam hidup kita, tetapi bekerja di dalam hidup kita. Jangan kita hidup sebagai anak Tuhan yang hanya puas dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata. Tetapi puaslah dengan karya Tuhan yang nyata bekerja dalam hidup kita. Ya. Ayub pernah mengalami satu kehidupan yang hanya mendengar cerita. Ceritanya Tuhan itu hebat. Ayub pernah mendengar begitu, ceritanya Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu pengasih dan penyayang dan sebagainya, tetapi kenyataannya hidupnya penuh derita. Ya. Katanya Tuhan itu penyembuh dan lain sebagainya, katanya, tetapi ternyata Ayub menghadapi satu kehidupan boroen dari ujung rambut sampai telapak kaki. Loh kok beda? Hebatnya Tuhan di mana ya? Di situ. Komplit, Ayub tuh komplit. Nang kene apa? Borok, ya toh. Nek di kaki jenenge apa? Bubul. Beda-beda saudaraku. Beda-beda. Nek di sini melentung udun ya beda. Nek kabeh lara saudaraku. Nek nang kene kukul ki ya rada lara saudaraku. Ya. Kalau rada amba koreng ya. Nek amba meneh kowak. Ora gilani banget saudaraku. Jadi Ayub itu penuh dengan segala macam. Di mana kehebatan Tuhan, di mana keajaiban Tuhan. Ya. Ternyata satu ujian iman supaya Ayub memiliki iman yang kokoh. Dan ternyata imannya tidak digoyahkan. Dan saat imannya tidak digoyahkan, dia menikmati kehadiran kerajaan Allah di dalam hidupnya. Artinya kuasa yang dari Tuhan itu diwujudkan dalam satu kenyataan di dalam hidupnya, mengubah nasibnya luar biasa. Ya. Wadine wis wekerepen awake kabeh dadi bagus neh saudara. Kuwi ora bagus neh bojone apa gelem. Ya, jadi bagus meneh. Bojone sing wis karaktere wis ndak genah, wis modar wae kowe. Percaya Gusti Allah entukmu kaya ngono modar wae begitu. Ayub diku iki jane wong wedok piye toh ya dan lain sebagainya. Akhirnya semua diubahkan oleh Tuhan karena keyakinannya Allah, keyakinannya Ayub untuk berdiri atas kebenaran Allah, dan Allah tidak pernah dapat untuk
dusta apa yang dikatakan. Kalau orang itu menemukan kebenaran Allah, orang itu menemukan kerajaan Allah, pasti solusi dari Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Sehingga Ayub mengalami satu solusi. Dan waktu mengalami solusi yang besar dia ngomong apa? Ndise aku ki mung ngerti Tuhan ki mongko ceritane wong, ceritane Gusti Yesus maraske, ceritane Gusti Yesus kasih makan 5.000 orang, ceritane Gusti Yesus memberi penghiburan, ning kenyataannya ora pernah mendapatkan penghiburan, ora pernah melihat mujizat. Kenapa? Ya, karena hanya sebatas kata-kata. Surga bukan kata-kata, kerajaan Allah bukan kata-kata, bukan dongeng, tetapi kerajaan Allah adalah fakta, meskipun tidak dapat dilihat oleh mata, tapi ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita, yaitu kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, waktu hadir dalam hidup kita, memberikan kita solusi di dalam hidup ini. Ayub untuk solusi, saudara, karena kehadiran. Lalu ngomong, oh saiki aku ora margo ceritamu, ning aku wis ngrasakne. Ayo kita belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita tarik kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita, kuasa Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita. Karena itu bukan kata-kata, tetapi satu kuasa yang real meskipun tidak nampak dengan mata kita, tetapi ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Sehingga sekarang ini takutku hilang, tinggal di rumah sendirian ya sudah nggak takut. Seperti hatinya takut, tapi kowe mesti wedi karo Gusti Yesus, mesti karo kerajaan Allah hadir, setan nyingkir kabeh ya. Setan ora duwe demit, ora duwe lelara, padha lunga, rezekine sing teko. Penyerahan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita pertanyaannya, gimana kita itu bisa menghadirkan kerajaan Allah? Carane piye? Apa didudut-dudut mudun? Ya, apa bagaimana? Ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita? Jawabannya satu, dengan berdoa. Jadi menghadirkan kerajaan Allah dengan berdoa. Waktu Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, salah satu doanya adalah dia mengajarkan kepada murid-muridnya dengan satu doa yang diucapkan adalah, datanglah di bumi seperti di surga. Ya. Kapan itu terjadi? Bukan nanti kalau Yesus sudah datang kembali, tetapi satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di mana di bumi? Ya di tempat masalah ini, di tempat kesulitan ini, di tempat berbagai macam pergumulan ini, terjadi kerajaan Allah hadir seperti yang di surga. Sehingga waktu kerajaan Allah hadir, surga hadir, maka segala kesulitan apapun di situ diselesaikan oleh kehadiran dari kerajaan Allah, kehadiran Allah sang rajanya di dalam kehidupan kita. Wah, itu dengan berdoa, saudaraku. Jawaban doa itu pasti mujizat. Karena kalau kita berdoa, berarti kita tidak dapat melakukan sendiri, saudara. Dan waktu Tuhan menjawab, berarti kehadiran surga, kehadiran kerajaan Allah hadir di bumi seperti di surga. Pengalaman hidup sebagai hamba Tuhan, saya 50 tahun lebih mengiring Tuhan. Maka sampai hari ini saya hidup menikmati kehadiran Allah melalui doa-doa setiap hari. Ya, setiap
Saat kita menghadapi situasi yang kita merasa tidak mampu, satu pengharapan yang ada di dalam hati ini hanya tertuju kepada Sang Raja, agar Sang Raja itu hadir dengan kerajaannya, dengan kuasa kerajaannya. Karena saya meyakini waktu kehadiran Allah menjawab doa kita, berarti itu solusi terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ini beberapa hari kepala saya ini nut-nut, saudaraku. Karena ini sudah berapa kali di buyutan saya sudah terbentur, kepala saya sudah terbentur aspal, lalu diboncengkan, malah ditumplakkan lagi, terbentur lagi di padas, ya. Terus di perahu terbentur lagi, ya rasanya memang hilang, enggak sakit, ya. Tapi enggak tahu di dalamnya seperti apa. Terus kemarin ke Salatiga, saudaraku, saya duduknya di belakang, jualan tol kenceng. Wah, ternyata ada yang begini, jadi naik bahasane pesawat itu apa tuh? Turbulensi apa itu? Jadi kecepatan daripada turunnya itu lebih cepat, sangat cepat. Jadi orang bisa terlepas dari pijaan, kepalanya bisa tersundul. Kemarin kepala saya duduk di belakang, tuliang saudara, sama Romo Alek, sama semua. Aduh, gitu saya bilang begitu, nyat loro tenan saudaraku. Ini ya cek isin arep kon sambat-sambat isin saudaraku. Orang jane loro tenan saudaraku. Loro tenan gitu. Wah, pantas sing nyopir Pak Bambang tuh. Maaf aku ya, De, aku njaluk maaf lho, De. Ira sengaja. Lah nek sengaja ora gendeng kuwi ya bilang gitu. Ya ndak sengaja gitu. Ya sudah, cek nut-nut saudaraku. Lagi saudaraku. 2 kali lagi. Buah itu. Wah hilang nah saudara. Jadi mata pempindo itu nyat hilang saudaraku. Puji Tuhan tuh hilang senut-senute ya, udah jegegesan begitu. Sudah pulang. Tapi kira-kira 2 hari setelah itu saya kemarin cerita Bu Marni kan waktu ibadah loro banget pas di tengah sini. Kemarin juga ngut gitu. Tadi malam bangun mak ngut gitu tadi. Terus ini mau berangkat kok, waduh kok ngut gitu. Ya sudah, Tuhan, hari ini aku harus khotbah. Kerajaan Allah harus hadir di tengah-tengah umatmu. Menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan, saya rindu buktikan kerajaanmu hadir dalam hidupku. Aku berangkat ke gereja, sebut sampai gereja, nut-nutku hilang. Ya, puji Tuhan. Saya tadi khotbah di Jebres, nut-nutnya sudah hilang saudaraku. Sudah enggak nutut lagi. Saya berharap di dalamnya enggak ada apa-apanya gitu ya. Dan enggak ada gitu. Karena banyak orang baru begitu sekian tahun tahu-tahu begitu terus di scan, ternyata ada sing jendel gede, ada sing gitu. Saya enggak mau begitu saudaraku. Saya yakin percaya kehadiran kerajaan Allah mampu memberi solusi walaupun kecekluk pengelimo tetap sehat walafiat begitu. Puji Tuhan. Hadirnya kerajaan Allah. Pengalaman dalam hidup kami, doa sampai hari ini, setiap kebutuhan sebagai hamba Tuhan di hadapan Allah, kita berdoa karena yakin waktu berdoa kerajaan Allah hadir, solusi pasti terjadi. Dan pengalaman banyak saudaraku ya. Apalagi sekarang urip ijen saudaraku. Saya ini urip ijen, tangi yo ijen, engko godhok wedang ijen, gawe wedang ijen, ngombe ijen, semua ijen-ijenan. Tapi indahnya adalah aku tahu Raja di atas segala raja enggak pernah tinggalkan aku. Dia selalu hadir, kuasanya hadir, sehingga kesulitan yang saya hadapi selalu dapat solusi karena kerajaan Allah hadir. Jadi pengen menikmati kerajaan Allah, berdoa. Ya, berdoa bukan sekedar doa hanya sudah, bukan saudaraku. Tetapi doa dari suatu jeritan hati yang sungguh-sungguh merindukan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kadang air mata kita menetes di hadapan Tuhan.
Bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang harus kita doakan. Tetapi Alkitab menjamin Roh Kudus lebih mengerti apa yang sedang kita perlukan di sana. Sehingga adanya hanya kita enggak iso ngomong apa-apa. Ya. Ada orang berkata begini, ya, kalau menghadapi masalah, menghadapi dengan sesama, hadapilah dengan perasaan. Artinya manusia kita hadapi, sebagai manusia kita harus punya perasaan satu sama lain. Tapi kalau kita menghadapi masalah, hadapilah dengan logika. Pikir dengan logika, ditimbangi ini ngono menurut akal sehat. Tapi nek wis Mas, dengan perasaan sudah enggak bisa. Dengan logika sudah tidak bisa. Hanya tinggal satu yang kita bisa. Serahkan semua kepada Raja di atas segala raja. Agar Raja itu hadir dengan segala kuasanya. Disitulah solusi yang diberi oleh Tuhan lebih indah dari segalanya. Jadi jangan kecil hati di dalam kita mengiring Tuhan. Banyak sembahyang, banyak pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersungguh-sungguh menikmati banyak hal hasil daripada doa, dan itu indah ya. Walaupun kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang ngeri, saudaraku, ngeri ya, ngeri. Waktu belum terjawab ngeri kuwi balung gereh ya, ngeri. Tapi waktu kita kerajaan Allah hadir, jadi apa? Bukan mie, tapi mie-nya dibuat sedap. Aduh, tenang saudaraku. Waktu menghadapkan satu problem, satu masalah, ngantak nangis-nangisnya sembahyang, itu merine luar biasa. Tapi waktu jawaban datang, kerajaan Allah hadir, diubah dari kengeringan menjadi sedap. Banyak kesaksian yang telah saya sampaikan kepada saudara, pengalaman-pengalaman ya, the last time, the last money, the last pokoknya sing entek-entekan. Tapi kalau sudah entek-entekan nggak bisa ada yang kita harapkan. Ternyata di sana baru kerajaan Allah hadir dengan segala kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Jangan bosan-bosan berdoa, jangan bosan-bosan di dalam mengiring Tuhan, jangan bosan-bosan beribadah, jangan bosan-bosan untuk menyerahkan hidup saudara, masalah saudara, problem saudara, pekerjaan saudara kepada Tuhan dengan satu pengharapan, waktu Raja itu hadir dengan segala kuasanya, masalah tidak dapat diselesaikan oleh manusia, tetapi Tuhan mampu menyelesaikan, dan caranya mesti luar biasa. Saya pernah mengalami di imigrasi, karena saya ini wongnya kadang dulu ya nggak ngerti ya, jadi pikirnya anak wis nikah itu selesai gitu, nggak tahu diselesaikan saudaraku, di imigrasi itu diselesaikan. Itu sudah kira-kira 10 tahun saudaraku, sudah kedaluwarsa. Nah, saya harus dihadapkan itu bisa masuk penjara saudaraku, karena 10 tahun nggak lapor itu sudah beberapa bulan aja nggak lapor bisa diancam hukuman. Istri saya nggak laporkan sampai 10 bulan nggak lapor saudara. Dan akhirnya bingung, saya diancam, bisa dihukum kurungan, bisa denda dan lain sebagainya. Wah rasanya, waduh, wedi saudaraku. Soalnya kalau sudah ketemu gitu-gitu diancam hukuman gitu, wis wedi. Berdoa. Akhirnya saya ketemu sahabat namanya Bu Erika, itu dosen Unisri. Lah, ibu dosen ini muridnya istri saya. Istri saya jadi gurunya, jadi dia manut banget karo gurunya. Lalu masalah kami ceritakan kepada Bu dosen ini, Bu, saya menghadapi gini. Oh ya, ayo berdoa. Waktu itu mulai ajaran baru saudara. Nggak tahu ajaran baru itu kepala imigrasi itu sekolah lagi di Unisri saudara. Jadi muridnya Bu Erika ini saudara.
Tuhan kalau menjawab doa itu luar biasa enggak? Jadi pas pelajaran baru, Bu Erika ini muridnya istri saya, sekarang dia dapat murid. Muridnya kepala imigrasi, sekolah di Unisri. Jadi muridnya Bu Erika, karena Bu Erika ada dekan hukum di situ. Ya. Bu Erika taat kepada istri saya, ya enggak? Terus kepala imigrasi ini taat enggak sama Bu Erika? Ya taat dong, dia dosennya, dia dekannya, kan harus taat, sekarang sekolah di sana. Lah, kepala imigrasi ini mengancam saya karena saya mengalami keteledoran, saya harus masuk, harus dihadapkan, wah diproses, bisa saja masuk penjara waktu itu ya. Akhirnya Bu Rika ngomong ke kepala imigrasi, bukan sebagai kepala imigrasi, sebagai siapa? Itu muridnya, Pak tolong masalahnya Pak Ishak diselesaikan. Saudaraku, kami datang ke imigrasi enggak menghadapi masalah apa-apa, terus diselesaikan. Ini cara Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Pikir kita, waduh, wis. Tapi kok tahu-tahu Tuhan bisa membuka jalan seperti itu. Akhirnya tetap doa mampu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Masalah dapat diselesaikan secara manusia mustahil, tapi karena Tuhan yang bekerja bisa membuat skenario yang sedemikian, saudaraku, sehingga akhirnya saya terlepas dari segala kesulitan saya. Jadi berdoa. Yang kedua, menghadirkan Tuhan dengan persembahan korban pujian. Bukan hanya pujian, tetapi korban pujian. Apa bedanya pujian dan korban pujian? Kalau pujian itu saudara baru seneng, saudara memuji Tuhan, itu pujian. Tetapi waktu saudara susah, jangan nggak bisa memuji, tapi saudara memaksakan diri saudara untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, itu merupakan satu korban pujian dari hati kita untuk Tuhan. Itu cara menghadirkan Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah berkata, kita baca 1, 2, 3, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel, di atas pujian umatnya. Jadi Allah itu hadir dalam pujian. Waktu kita menaikkan pujian yang keluar dari hati kita, pujian yang sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita memuji Dia, Alkitab jamin Allah hadir di sana. Waktu saya kehilangan istri, waduh sedihnya luar biasa. Untuk mengatasi kesedihan itu, saya persembahkan pujian kita kepada Tuhan. Ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Apa? Terusnya gimana itu? Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apa yang Dia telah perbuat, tak ada maksud jahat. Ya kadang-kadang berpikir bojoku kok dijukuk, lagi wae nikah durung tekan 50 tahun kok dijukuk. Kadang-kadang orang bisa marah, Tuhan gimana ini kan begitu. Ya, tapi pujian ini mengatakan apa yang Tuhan berbuat tidak ada maksud. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ini pujian dari hati, pujian yang dapat membuat air mata mengalir. Ya. Yang pertama oleh karena kesedihan. Tetapi waktu terus memuji, saya kayak hayati isinya. Apa? Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya, akhirnya mengingatkan, menyadarkan dalam diri saya tidak boleh terus terpuruk, ya, terus terpuruk. Terus semakin pujian itu kami nyanyikan, kami pujikan, semakin menikmati kehadiran Tuhan. Rasa Tuhan itu dekat. Kuasa yang tidak terlihat itu saya rasakan. Damai itu mulai mengalir di hati. Segala kesedihan itu mulai dikikis oleh kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Dan akhirnya melalui pujian itu menikmati kehadiran Tuhan. Yang tadinya saya lemah jadi kuat, mampu berdiri, bukan oleh gagah, tapi oleh karena kehadiran kerajaan Allah dalam hidup saya. Itu salah satunya, saudara. Dalam Alkitab juga ada diceritakan Paulus dan Silas itu harusnya orang mengalami penderitaan yang luar biasa, menginjil, jebloskan dalam penjara, taruh di paling tengah, dipasung lagi, secara manusia enggak bebas, terikat. Tapi sekalipun tangannya terikat, kakinya terikat, terkurung dalam penjara, tapi hatinya merdeka, jiwanya merdeka, bahkan mulutnya masih bisa membuka mulut. Dia melakukan satu hal yang luar biasa, berdoa dan memuji Tuhan. Saya yakin doanya, pujiannya Paulus bukan sekedar pujian ecek-ecek begitu, bukan. Tetapi di tengah penderitaan seperti itu, dia pasti menaikkan pujian dengan sepenuh hati, doa dengan sungguh-sungguh dari hati, sehingga dia membuat kehadiran kuasa Allah hadir. Dan kuasa Allah hadir dengan kuasa yang dahsyat. Ya. Apa kedahsyatannya? Gempa bumi, pintu-pintu terbuka, pasung terlepas, semua terbebas. Jadi kerajaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata bisa di tengah kita dengan suatu wujud kuasa. Kuasa itu macam-macam, membebaskan kesusahan, mengadakan mujizat, memberi pertolongan, segala macam. Bahkan setan diusir, waktu setan pergi berarti kerajaan Allah hadir, setannya kalah. Yuk, apapun problem kita, masalah kita, kebutuhan kita, ayo datang pada Tuhan, pujilah Tuhan. Kehadiran kerajaan Allah menjadi solusi yang luar biasa dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan membebaskan kita dari segala macam kekhawatiran, tindisan, kebutuhan dan lain sebagainya. Dan kita tahu kehadiran kerajaan Allah membuat kita lebih tenang, lebih meyakini, lebih mempercayai bahwa Allah itu ada dan Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Terakhir, puji Tuhan, kehadiran Allah memberi kelepasan. Apa yang ada pada kita pada pagi hari ini? Ayo, serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara, cari kerajaan Allah, hidup dalam kebenarannya. Semua seluk-beluk kebutuhan hidup ini pasti akan dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya Yesus telah mengerjakannya di atas kayu salib. Sudah genap, semua sudah diselesaikannya. Kuasa-kuasa yang menghimpit kita sudah dikalahkannya. Dan kerajaan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau koneksi dengan surga atau tidak, mau komunikasi dengan Tuhan atau tidak, itu tergantung dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi anak Tuhan yang bijaksana, mulailah hari bersama dengan Tuhan, akhiri hari bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, bekerjalah bersama dengan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, kehadiran kerajaan Allah, kebenaran Allah yang hadir dalam hidup saudara, itu solusi yang paling luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan
ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus sebab kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, terdengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak kau terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian di Yesus bab kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, terdengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak kau terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kerajaan-Mu tidak jauh dari hidup kami. Kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya bukan jauh di sana. Memang kami nanti akan masuk ke surga. Akhir sejarah hidup kami adalah surga. Tapi itu nanti. Namun sekarang, nanti kami masuk surga. Tapi sekarang, dengan iman, surga hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan iman, Allah hadir di tengah-tengah kami. Dengan keyakinan yang kokoh bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kerajaan Allah ada dalam hidup kami, kebenaran Allah dalam hidup kami, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tanamkan pengertian ini dalam hati kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun rintangan, tantangan hidup ada di hadapan kami, yakin dan percaya bersama dengan Tuhan
Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Semua pasti diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Jadikan kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan mengiring Engkau sampai Dikau datang kembali. Dan tiba saatnya Bapa di surga, kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa bagi setiap pribadi kami masing-masing. Layakkanlah kami. Ajar kami mengerti bahwa roti yang kami nikmati, anggur yang kami nikmati, saat di toko itu adalah roti, saat di toko itu adalah anggur, tetapi saat dibawa ke rumah Tuhan, ada di tangan kami di dalam perjamuan kudus, itu adalah darah-Mu dan tubuh-Mu. Kami akui, sehingga itu mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Yang mengambil dan memakannya akan menikmati berkat-berkat ilahi. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang putus asa oleh pengharapan. Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus, sehingga umat-Mu menjadi sehat, umat-Mu menjadi kuat, umat menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, jasmani dan rohani. Bapa, kami sambut berkat perjamuan kudus di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagaimana biasa perjamuan kudus tidak kita bagikan kepada saudara-saudara, tetapi saudara-saudaralah yang monggo hadir ke depan untuk mengambil perjamuan kudus ini, lalu kembali ke tempat duduk saudara masing-masing. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Mari Bapak Ibu kita bersama bangkit berdiri untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita terima perjamuan kudus dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah kita berdoa agar kehadiran Tuhan, kerajaan Allah ada di tengah perjamuan kudus ini. Sehingga kita boleh melihat kuasa itu hadir di tengah-tengah kita. Perjamuan kudus mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Satu hal yang penting di hadapan Tuhan, firman Allah mengajarkan kepada kita, kita harus mengakui bahwa yang kita terima itu sebagai lambang itu adalah lambang tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kalau sudah ada di tangan kita, itu sesuatu yang sudah berbeda dengan saat ada di toko-toko di sana. Saat ada di tangan kita, kita imani, kita akui, itu tubuh Tuhan, itu darah Tuhan yang dicurahkan di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari perbudakan, untuk menghancurkan kutuk di dalam kehidupan kita manusia, orang yang percaya, sehingga berkat Abraham mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat cawan dan roti tinggi. Bapak Ibu baca terlebih dahulu semua yang tersurat, ayat firman Allah di dalamnya, itu menjadi kekuatan kita di sepanjang bulan ini. Haleluya. 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 Pandanglah Yesus yang telah mati bagi kita di atas kayu salib, yang berkata sudah genap, ketebusan sudah dikerjakan, keselamatan sudah terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus. Mari kita imani, kita yakini, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang beriman untuk meyakini bahwa tubuhmu adalah tubuh yang mulia, tubuhmu tubuh yang sehat, tubuh yang tidak pernah sakit. Ajar kami juga meyakini saat kami makan tubuh itu, kami beroleh bagian di dalam tubuhnya. Aku disembuhkan, haleluya. Aku sehat, aku kuat. Semua kesehatan dan kekuatanku untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Karena surga bukan kata-kata, tetapi surga itu kuasa.
Dan kami tahu kuasa itu hadir saat ini. Kuasa ini sedang hadir saat ini. Kuasa itu menjamah kami semua. Kuasa itu bekerja dalam hidup kami semua. Kami tidak hanya mendengar tentang surga, tapi surga bekerja dalam hidup kami. Sehingga kekayaan surga mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kita angkat cawan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan dengan aku. Saudara percaya ini cawan persekutuan dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam darah ada kehidupan. Darah Kristus berarti kehidupannya Kristus. Secara simbolis kita meminum, tetapi dengan iman kita meyakini darah itu mengalir dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kehidupan itu mengalir dalam hidup kita. Hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang penuh damai sejahtera sedang mengalir dalam hidup kita. Saya itu menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi yang hidup sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk perjamuan yang telah kami terima, kami nikmati. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami sudah merasakan kedamaian, kesejahteraan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semua berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ini saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan untuk melayani persembahan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di tengah badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan maupun perpuluhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di tengah badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku tak
akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah kasih-Ku milik-Mu. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada perpuluhan dan persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan perpuluhan ini Tuhan, kami hari ini boleh mengerti juga Bapa, bahwa perpuluhan ini sebenarnya kami belum memberi apapun kepada Tuhan, karena perpuluhan ini adalah haknya Tuhan, hak sepenuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang belajar taat untuk memberi perpuluhan ini Bapa. Kiranya Tuhan curahkan lagi Tuhan berkat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya Bapa, karena setiap orang yang percaya setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan lagi perkara-perkara yang lebih besar. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga berkati setiap persembahan ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ini adalah iman kami, iman percaya kami bahwa akan pemeliharaan Tuhan 1 minggu ke depan Bapa. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai, memberikan berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya ya Yesus, dan Tuhan berkati setiap pengelola persembahan ini dan perpuluhan ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, agar semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan suara gembala dan warta jemaat untuk bulan ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Berbicara menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupanmu, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang kerajaan Allah atau menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu adalah mengutamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu saudara, ketika hidup kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam aspek hidup kita, maka jelas dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Damai sejahtera, sukacita, kemurahan Tuhan atas terus berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, saya terus mengundang saudara untuk kita bersama-sama menikmati hadirnya kerajaan Allah, hadirnya hadirat Tuhan dalam segala aspek hidup kita, dan kita percaya dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Saudara, saya terus menunggu dan mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara untuk kita terus hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi setiap Minggu jam 8:30 sebelum ibadah kita bersama-sama berkumpul untuk deep atau doa intim pribadi. Kemudian setiap hari Kamis ada ibadah jam 6 sore di tempat ini. Kemudian ada Crown, itu ibadah untuk
youth ya, jam 5:30 di gereja ini. Kemudian ada Bitston pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Nah, mari kita terus hadir dalam setiap peribadatan di gereja GBS Pintu Iman Petoran. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Enggak kerasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September, dan gereja kita memiliki tema menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tambahan dari saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mulai nabung ya. Jadi tanggal 24-25 Desember kita akan mengadakan Natal Retreat yang akan dilaksanakan di Tawangmangu. Dan kemarin panitia juga sudah mengkalkulasi setiap orang per orangnya 150.000. Oleh sebab itu saudara bisa mulai menabung ke tempatnya Mbak Vika sehingga tidak terlalu berat. Kalau 150.000 kemarin sudah saya sampaikan per hari kan Rp2.000 misalnya ya, sehingga tidak memberatkan Bapak Ibu. Kami juga kami juga mengajak saudara, untuk saudara yang merasa tergerak, saudara diberkati, silakan tabur untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk retreat. Kami percaya bahwa retreat ini akan menjadi berkat bagi kita. Bertumbuh dan berbuah adalah tema tahun 2024. Ya, Noel bisa maju ke depan, kita akan bersama-sama akan menutup doa pada pagi hari ini. Apakah ada lagi? Oh ya, sorry. Tema tahun 2023 yaitu tahun pertumbuhan dan berbuah. Saya dapatkan ini Bapak Ibu, saya kalau berdoa tentang hal itu terus nangis dan merinding. Dan kiranya kita terus berdoa dan diteguhkan. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa ibadah hari Kamis juga ada, dilaksanakan jam 6 sore. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Takkan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang berlangsung pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan hadapan Tuhan. Setiap jemaat diberkati Tuhan, yang datang dengan segala pergumulan, yang datang dengan segala masalah, mereka pulang membawa kemenangan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya percaya ada di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan bagimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan nyatakan kemenangan bagimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita rindu untuk berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita rindu untuk berdoa kiranya Tuhan terus melakukan pertumbuhan dalam iman setiap jemaat, Ya Yesus. pertumbuhan secara rohani dan jasmani. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari saya ajak saudara bersama-sama berdoa. Ya Yesus. Ucapkan berkat-Mu untuk gerejamu di tempat ini. Percaya ketika kita bersepakat sehati berdoa di dalam nama Yesus, Amin. Tuhan mendengar seruan doa kita. Ya Yesus. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa. Haleluya, mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersatu. Bapa dalam surga, kami bersepakat sehati, Kami rindu bersatu Tuhan hati, untuk mengalami berdoa pertumbuhan, terus kami rindu. baik pertumbuhan iman kami, Kami rindu Engkau pertumbuhan terus hadir pengetahuan di kami tempat akan ini, kebenaran firman menjamah Tuhan, kami, tetapi juga memberkati Tuhan, kami. pertumbuhan jumlah Tapi kami tidak jemaat hanya di gereja berdoa tempat untuk ini. diri kami Tuhan, sendiri, kami percaya kami berdoa Engkau akan untuk mengundang gerejamu setiap di tempat jiwa-jiwa ini. Tuhan. Engkau pakai Kami setiap berdoa anak-anakmu di kiranya tempat ini kerajaan Bapa, Allah hadir untuk di tempat menceritakan ini, kasih-Mu, terus hadir di tempat untuk ini. menceritakan Injil-Mu Bapa, Menjamah, dan memberkati, membawa memberkati jiwa-jiwa setiap untuk jemaat. boleh bersekutu bersama Mereka kami di tempat bertumbuh ini dalam Tuhan. iman mereka. Tuhan, kami Mereka rindu bertumbuh kegerakan yang secara besar. rohani, bertumbuh Kami secara rindu jasmani. kebangkitan Kami juga rohani yang berdoa besar Tuhan di kiranya tempat ini. pertumbuhan secara Kami rindu kuantitas Tuhan, dan Tuhan kualitas tarik setiap terjadi di tempat jiwa-jiwa ini. untuk hadir sama-sama kami. Haleluya, Yesus. Mereka yang rindu untuk Kami mengenal terus rindu Kristus Engkau lebih dalam. tambah-tambahkan jumlah Kami percaya, bilangan Tuhan. tempat ini Tuhan. Kami percaya Kami Tuhan, percaya karena kuasa-Mu pertumbuhan bekerja. itu selain Kuasa-Mu kualitas, tapi juga bekerja, kuantitas, kuasa-Mu Bapa. bekerja Selain di dalam bertumbuhnya nama kualitas Yesus. iman, Di dalam pula nama Tuhan di Yesus. antara kami Bapa. Kami percaya ya Yesus. Dalam Selanjutnya Bapak Ibu, pagi hari ini kita mendengar banyak saudara kita yang saat ini sakit. ya Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Berdoa untuk Ibu Marni dalam kondisi yang lemah, tetapi beliau tetap ada di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan darah tingginya, memulihkan sinusnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth yang saat ini juga sakit di rumah. Ya Yesus. Tuhan memulihkan, menyembuhkan, sehingga dalam ibadah-ibadah yang berlangsung akan hadir bersama kita, beribadah bersuka cita. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Oma Christine. Terus Engkau sembuhkan, pulihkan secara sempurna kesehatannya. Ya Kami Yesus. percaya kuasa-Mu bekerja. Amin Tuhan. Pagi hari ini kerajaan Allah hadir dalam setiap Ya hati Yesus. kami. Dalam Terima nama- kasih Bapa, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dengan imanmu katakan dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi dengan iman kita katakan haleluya, haleluya. Kiranya ini doa kami Kau Tuhan, memberkati ini iman kami. Engkau akan memberkati kehidupan kami. Engkau akan menyertai setiap langkah hidup dan kami Tuhan. memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. 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 Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Bagus yang tanggal 6 akan kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi serta memberkati pekerjaannya menjadi berkat dimanapun beliau berada. Amin. Kemurahan Tuhan berlaku dalam keluarga Bapak Bagus. Terima kasih Bapak. Terima Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan, kita arahkan ke hati kita kepada Tuhan.